Pemirsa, BNN berhasil menggagalkan peredaran 218 kg sabu jaringan internasional dari 3 provinsi, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Riau. Barang haram milik sindikat jaringan internasional ini dapat lolos ke tanah air dengan bermacam modus. Lalu mengapa narkoba bisa lolos dengan mudah dan mengapa peredaran barang haram ini makin marak? Benarkah karena pasarnya tinggi dan harganya mahal? Masalah ini akan kami bahas bersama dengan dua narasumber, yaitu Brigjen Pol Sulistyo Pujo selaku Kabiro Humas dan Protokol BNN RI, dan Slamet Pribadi, pakar hukum pidana. Halo, selamat petang, Brigjen Pol Sulistyo Pujo dan Bapak Slamet Pribadi. Apa kabar? Malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, saya ke Pak Pujo terlebih dahulu. Pak Pujo, tadi kita sudah sama-sama melihat tayangan bagaimana kronologi penangkapan yang dilakukan oleh BNN. Bisa dijelaskan lebih ulang lagi, Pak, seperti apa modus dari para pelaku tersebut? Tentu saja ya, kalau kita melihat yang pertama bahwa ada 3 TKP. Ya. TKP yang pertama adalah TKP di Balikpapan, ya, di Balikpapan. TKP kedua adalah di daerah Dumai Provinsi Riau. TKP ketiga adalah di Kalimantan Barat. Dari ketiga TKP tersebut yang di Balikpapan, tentu saja dari informasi yang kita dapatkan adalah barangnya berasal dari Kalimantan Barat, ya. Barangnya dari Kalimantan Barat. Begitu juga yang Kalimantan Barat ini ada 3 dari 2 TKP. TKP yang satunya dari Kalimantan Timur, itu jaringan pertama, yang mereka juga barangnya berasal dari Kalimantan Barat, dan yang satu TKP adalah di Kalimantan Barat. Itu 2 jaringan berbeda, dan 1 TKP yang ada di Provinsi Riau, itu jaringan yang ketiga. Yang perlu dicermati adalah bahwa di awal tahun di 2022 ini ternyata para bandar narkotika tersebut masih juga berusaha secara maksimal memasok kebutuhan narkotika yang ada di tanah air Indonesia. Kalau tahun 2021 banyak diwarnai jaringan-jaringan yang ada baik di Sumatera Utara maupun jaringan Aceh, dan banyak jaringan-jaringan kecil yang ada di wilayah lain seperti Riau, Jambi, Lampung, dan lain-lain. Sementara pada tahun 2021 kita juga melihat adanya ternyata muncul juga tidak hanya Sumatera, juga yang jaringan yang ada di Kalimantan. Baik, ya, Pak Pujo, bisa dijelaskan lebih mendetail seperti apa para penyelundup ini menyembunyikan sabu tersebut sehingga akhirnya dilakukan penangkapan? Kalau kita melihat yang kasus yang masuk ke Dumai, itu informasi yang kita dapatkan ya, itu masuk melewati laut, ya, laut masuk ke Dumai, ya. Jadi kemudian kalau yang dari 2 tadi, yang dari Balikpapan maupun yang dari Kalimantan, yang di Balikpapan maupun yang di Pontianak, tadi mereka masuk melewati jalur tidak resmi yang masuk dari daerah Entikong, seperti itu. Baik, saya ke Pak Slamet Pribadi. Pak Slamet, ini kita ketahui bahwa BNN sudah melakukan berulang kali penangkapan, dan juga kali ini penangkapannya itu ada 218 kg sabu. Ini cukup yang sangat banyak, artinya bahaya narkoba masih mengintai di negara Indonesia. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan soal Dumai. Dumai itu adalah pintu masuk. Saya tidak heran ketika Pak Pujo atau kemudian KBNN menyebutkan Dumai.
Dumai itu jalur dari jaringan Malaysia itu menuju ke Dumai, mampir ada namanya pulau di situ, Pulau Rupat. Itu melalui laut itu baik itu melalui jalur-jalur tradisional maupun jalur-jalur yang non tradisional. Itu sudah bertahun-tahun dilakukan oleh jaringan-jaringan mafia narkotika antara Indonesia, Malaysia di Indonesia. Kemudian menjawab tentang pertanyaan yang disampaikan oleh host tadi, kenapa seberapa bahayanya narkotika. Narkotika itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kenapa menggerojok ke arah Indonesia? Karena memang angka kebutuhan narkotika Indonesia di pasar-pasar gelap itu cukup besar. Ini dampak dari pencegahan dan pengobatan yang belum sukses. Pencegahan dan pengobatan itu selama ini adalah negara ini, masyarakat itu terlalu banyak menggantungkan kepada BNN. Tentu tangan-tangan dan kaki BNN terbatas. Saya tahu BNN cukup aktif di dalam pencegahan dan pengobatan. Tetapi instansi lain belum berusaha dengan cara yang sangat aktif. Padahal kejahatan narkotika adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu harus diberantas bersama-sama. Seberapa jauh? Luar biasa menurut saya. Karena ini mengancam semua lini. Remaja, orang tua, anak-anak. Di semua pulau, di semua wilayah di seluruh Indonesia itu ada itu. Ya, baik Pak Selamat, Pak Pujo, nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ini. Kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.